Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cadi Khotul Jannah dengan NIM 18160101 dari kelas Ekonomi Syariah C, mata kuliah Ekonometrik dengan dosen pengampu Ibu Anggi Putri Kurniadi, SEME. Tujuan dari video ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonometrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data panel dan uji asumsi yang akan digunakan untuk pengolahan data panel ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan data panel serta uji asumsi klasik yang akan digunakan untuk data panel. Yang pertama, kita akan jelaskan dulu penelitian apa yang akan kita teliti untuk diolah melalui data panel. Di sini kita melakukan penelitian, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk kerangka konseptual, kita sudah buatkan di sini ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana variabel independen yaitu variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi atau X1, nilai tukar atau X2, inflasi atau X3, investasi asing langsung atau X4, jumlah uang beredar atau X5. Kemudian untuk variabel dependen itu kita mempunyai 1 variabel, yaitu variabel Y, neraca transaksi berjalan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji pengolahan data untuk data panel. Yang pertama yaitu kita bisa klik create a new file, kemudian kita pilih data, kita pilih foldernya balance panel karena kita akan melakukan penelitian data panel. Kemudian ini kita pilih klik manual, kemudian untuk start datanya kita mulai dari penelitian 2003 sampai 2020. Kemudian untuk number of cross sectionnya kita pilih 6 karena kita meneliti 6 negara. Dan kita klik OK. Kemudian kita pilih quick empty group. Dan kita kopikan data kita dari Excel. Kemudian kita bisa pilih close. Kemudian kita pilih quick, kemudian estimate equation. Kemudian kita tuliskan rumus, yaitu Y X1 5. Kita berikan blok pada X2 karena pada variabel X2 itu nilainya belum persen. Dan kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil olahan data Common Effect Model atau kita bisa sebut CEM. Dan kita simpan. Selanjutnya, kita mencari Fixed Effect Model. Pilih panel option, kemudian ini kita ganti ke Fixed. Klik OK, maka akan muncul hasil olahan data Fixed Effect Model atau bisa kita sebut FEM. Karena kita sudah dapatkan 2 model, maka selanjutnya kita akan melakukan uji Chow, di mana uji Chow ini untuk memilih model terbaik antara CEM atau FEM. Itu yang cara kita pastikan panel optionnya tadi sudah fix. Kemudian kita klik View, kemudian Fix Random Effect, kemudian kita pilih Redundant Fixed Effect. Pada uji Chow ini, kita bisa fokus pada nilai probability cross-section F-nya. Jadi di sini, nilai probability cross-section F-nya yaitu 0,2962, di mana ia lebih besar dari 0,05. Maka, model yang dipilih sebagai model terbaik adalah CEM, atau Common Effect Model. Jika di uji Chow ini kita dapatkan nilai lebih kecil dari 0,05, maka kita akan pilih uji FEM untuk model terbaik. Maka kita akan memilih model FEM untuk model terbaik. Tapi, jika ia nilainya lebih besar dari 0,05, maka kita akan memilih model CEM untuk model terbaik diinterpretasikan. Karena di penelitian kali ini kita mendapatkan nilai probability-nya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,292, maka model yang dipilih yaitu adalah model CEM atau Common Effect Model sebagai model terbaik untuk diinterpretasikan. Kita tidak perlu lagi lanjut ke uji Hoffman atau uji-uji selanjutnya karena kita sudah menemukan model terbaik untuk yang kita interpretasikan. Baiklah, kita akan interpretasikan model terbaik yang sudah kita pilih tadi, yaitu CEM atau Common Effect Model. Kita bisa fokus pada nilai koefisien, probability, kemudian R-square, dan probability F statistik. Untuk persamaan regresi data panel, kita dapatkan YIT sama dengan min 1,78 ditambah 0,48 X1 IT dikurang 0,11 log X2 IT dikurang 0,16 X3 IT dikurang 1,27 X4 IT ditambah 0,00 X5 IT ditambah EIT.
Jadi, kita interpretasikan angka konstanta yang kita dapatkan pada penelitian data panel ini yaitu min 1,78, yang artinya neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja adalah min 1,78 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar adalah 0. Kemudian untuk nilai koefisien sebesar 0,485580, yaitu X1 atau pertumbuhan ekonomi ini apabila ia meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan meningkat 0,48%. Kemudian untuk nilai koefisien X2 sebesar min 0,11, yang artinya apabila nilai tukar meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan itu akan menurun sebesar min 0,11%. Kemudian selanjutnya untuk nilai koefisien X3 itu sebesar 0,16, yang artinya bahwa apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan akan menurun sebesar min 0,16%. Kemudian selanjutnya untuk nilai koefisien X4 yaitu sebesar min 1,27, yang artinya apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan ini akan menurun sebesar min 1,27%. Kemudian untuk nilai koefisien X5 itu adalah sebesar 0,00. Jadi jika apabila jumlah uang beredar meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan akan meningkat sebesar 0,00%. Kemudian pada nilai R-square-nya kita bisa lihat di sini adalah 0,556731. Jadi didapatkan 0,556731 ini, jadi variabel yang terdiri dari variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar ini dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yaitu neraca transaksi berjalan sebesar 55,6731%, dan sisanya adalah sebesar 44,3269% dijelaskan oleh variabel lain yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Kemudian untuk hasil uji F-nya atau uji simultannya itu 00,0000, di mana itu adalah lebih kecil dari 0,5, yang artinya bahwa variabel independen pada penelitian ini itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu neraca transaksi berjalan. Dan untuk uji E atau uji parsialnya kita bisa fokus pada nilai probability. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi nilai probability-nya 0,0031, ia lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Kemudian selanjutnya itu untuk variabel nilai tukar, ia memiliki nilai probability 0,3547, lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa nilai tukar mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Kemudian untuk variabel inflasi, ia memiliki probability 0,08, yang artinya lebih besar dari 0,5, sehingga inflasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Kemudian untuk variabel investasi asing langsung itu mempunyai nilai probability 0,0000, yang mana itu lebih kecil dari 0,5, di mana investasi asing langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Untuk jumlah uang beredar itu probability-nya juga 0,00, lebih kecil dari 0,01, yang artinya bahwa jumlah uang yang beredar ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Karena kita sudah dapatkan model terbaik yang kita interpretasikan, maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana kita akan dua uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas dan uji multikolenial. Untuk uji heteroskedastisitas ini kita buatkan dulu nilai residual absolutnya, yaitu dengan cara folder resize, kemudian kita klik quick, kemudian kita pilih generate series. Kemudian kita tuliskan base up sama dengan up reset. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul folder baru yang bernama raise up, atau raise up ini adalah singkatan dari residual absolute. Kemudian kita klik quick, kemudian estimate equation, dan kita tuliskan rumus. Kita tulis raise up
Kita jadikan result ini variabel dependen. Kemudian kita tulis Y X1 log 2 dan X4 X5. Dan kita pilih. Kemudian pada panel option kita pastikan datanya ini sudah none, karena kita tadi mendapatkan modelnya itu CM atau common effect model. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil uji heteroskedastisitas untuk data panel. Kita lihat di sini nilai probabilitasnya untuk variabel Y, X1, X2, X3. Itu nilainya adalah lebih besar dari 0,05. Dan untuk X4 dan X5 itu nilainya adalah lebih kecil dari 0,05. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan terdapat masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas, kita bisa klik kemudian group series, correlation, kemudian kita klikkan pilih, kemudian kita tuliskan seluruh variabel independen. Di sini akan muncul jendela correlation. Di sini kita bisa lihat korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Demikian penjelasan mengenai proses pengolahan data panel beserta uji asumsi klasiknya. Saya Cedi Khotuljana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.